Selamat malam Bapak Ibu, Saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam suasana ibadah bersama dengan keluarga kita. Masih tetap kita hanya beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi biarlah ini terus menyemangati kita untuk memuji, memuliakan Tuhan dalam segala keadaan. Mari kita masuki ibadah pada saat ini dengan bersama-sama kita menyiapkan hati dan diri kita mengambil saat teduh dan kita bersama-sama pada satu pengakuan yang demikian. Pertolongan kita ialah dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia di segala zaman bagi kehidupan umat manusia, serta kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus Juru Selamat menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 362, kita nyanyikan bait yang pertama dan ketiga. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan pada saat ini. Namun sebelumnya mari kita menyiapkan hati dan diri kita dan kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus,
Pada saat ini kami bersyukur karena Engkau Allah yang baik, Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kami, sekalipun kami seringkali tidak setia kepadamu. Tetapi saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama bersatu hati, kami memuji muliakan nama Tuhan dan juga kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan membuka hati kami masing-masing, telinga untuk dapat mendengar dengan baik, dan hati kami boleh menerima sapaan firman-Mu dan dapat melakukannya dengan penuh kesetiaan. Berfirmanlah ya Allah, karena kami semuanya siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada saat ini diambil dari Mazmur pasal 31, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima, dan dilanjutkan ayat 15 dan 16. Demikianlah firman Tuhan dinyatakan kepada kita. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Tetapi aku, kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Ayat nats kita pada saat ini diambil dari Mazmur pasal 31 ayatnya yang ketiga. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Berbahagia setiap kita yang setia membaca, merenungkan dan melakukan firman dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, judul renungan kita pada saat ini adalah Tuhan Allah sumber selamatku. Jikalau kita berbicara tentang keselamatan, pastilah kita semua pernah mengalami. Ada yang sakit lalu sembuh, ada yang terhindar dari kecelakaan atau tindak kejahatan, atau orang-orang yang jahat atau musuh-musuh kita dan lain sebagainya. Bentuk keselamatan itu juga beragam kita rasakan setiap hari dalam kehidupan kita. Pada saat-saat sekarang ini, tentu semua dari kita mengharapkan keselamatan itu benar-benar nyata di tengah kehidupan bersama kita. Situasi penyebaran virus corona atau COVID-19 ini tentu bukan hanya menimbulkan kecemasan, ketakutan, dan kehilangan, namun ini juga menimbulkan dan merindukan setiap kita ingin supaya keselamatan itu benar-benar kita dapatkan dalam kehidupan kita. Banyak usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah, gereja, lembaga-lembaga, dan juga setiap pribadi untuk mewujud nyatakan adanya keselamatan itu bagi semua orang. Namun di atas semua itu tentunya kita percaya bahwa Tuhan Allah ini tidak berdiam diri, meninggalkan kita dan membiarkan kita jatuh dan juga tidak mengalami keselamatan. Mazmur ini merupakan sebuah doa yang amat pribadi, yang mengungkapkan kesusahan
dan ratapan atas musuh serta penyakit dalam kehidupan Daud dan para umat saat itu. Dalam doa yang disampaikan oleh Daud kepada Tuhan Allah, ini menunjukkan adanya sebuah kepercayaan, permohonan, dan juga ungkapan syukur yang dinaikkan. Tentu doa dan pengharapan ini didasari oleh pengalaman nyata kehidupan mereka yang dialami pada saat itu. Pengalaman demi pengalaman ini membuat mereka sadar bahwa mereka memerlukan pertolongan atau kekuatan yang melebihi kekuatan mereka sendiri. Dan tentunya kekuatan itu adalah yang daripada Tuhan sendiri. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, seruan ini dilakukan dengan penuh iman untuk mendapatkan kelepasan dan juga rasa aman. Daud menyatakan permohonan kepada Allah dengan penuh sukacita dan keyakinan agar ia dan bangsanya segera dibebaskan dari masalah apapun yang dialaminya saat itu. Dalam kesengsaraannya, ia sangat bersungguh-sungguh berdoa dan memohon kepada Allah supaya memberikan pertolongan dan kelegaan bagi dirinya. Ketika dalam keadaan yang sulit, menyedihkan, menakutkan, dan mengancam, siapapun kita pasti merindukan sosok penolong yang dapat kita andalkan. Seperti yang tertulis dalam bacaan kita saat ini, ada berbagai ungkapan yang dinyatakan. Gunung batu ini adalah lambang kekuatan dan kemampuan Allah untuk melindungi umatnya. Ungkapan tersebut juga menunjukkan bagaimana umat saat itu menggambarkan sosok penolong bagi dirinya. Dan bahkan dengan gambaran penolong yang hebat, dengan gambaran penolong yang kuat, itu bisa menjadikan siapapun yang dalam masalah ini menjadi yakin dan kuat. Semua umat percaya memilih Allah sebagai pelindungnya. Dan itu juga merupakan bukti melalui janji Allah yang perlahan digenapi dalam kehidupan umat manusia. Daud memohon kepada Allah karena ia tahu bahwa hanya Allah saja yang dapat menjadi tempat perlindungan baginya. Daud ingin supaya Allah mendengarkan seruannya. Daud ingin supaya Allah memberikan keselamatan baginya dan juga memberikan pertolongan yang sungguh kepada umat yang dikasihinya. Dalam situasi yang bagaimanapun kita, pasti kita memerlukan Allah yang berkuasa dalam kehidupan kita. Dan dengan keyakinan kita sungguh-sungguh kepada Allah, itulah yang memampukan kita dapat bersyukur dengan suka duka yang kita alami dalam kehidupan kita saat ini. Iman dan doa yang berjalan bersama-sama akan membuat kita dapat memahami dengan jelas bagaimana cara Tuhan Allah mengasihi dan mendidik kita menjadi pribadi yang kuat melalui banyak peristiwa. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, ungkapan bersegeralah melepaskan aku. Ini menunjukkan betapa tertekannya Daud dan juga orang-orang yang dipimpinnya saat itu. Mereka ingin segera lepas, mereka ingin segera bebas, dan juga selamat dari beban masalah yang mengancam kehidupan mereka.
disadari ataupun tidak. Kita semua tentu mengalami suka duka dalam kehidupan kita, baik secara bersama ataupun secara pribadi dalam kehidupan kita. Mungkin masalah atau ancaman itu berbeda dengan apa yang dirasakan oleh Daud saat itu. Tetapi yang sama adalah bahwa yang akan menjadi sumber pertolongan kita adalah Tuhan Allah. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena sekalipun manusia ini berubah, namun kasih Allah dan pertolongannya akan tetap ada bagi kita umatnya. Allah menunjukkan cara menolong manusia dengan cara apapun dan melalui siapapun yang ada di sekitar kita. Saat ini mungkin kita juga merasakan kesesakan, kesedihan, kesulitan, dan ancaman yang sama yang dialami oleh Daud saat itu. Namun mari saat ini kita juga belajar dari ketekunan Daud yang menyerahkan segala permohonannya kepada Allah dan juga hanya percaya bahwa hanya Allah saja yang mampu melepaskan segala beban hidupnya. Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, situasi bangsa Indonesia saat ini menjadikan semua orang mengalami berbagai tekanan dan ancaman, baik di dunia pendidikan, kesehatan, pekerjaan, relasi sosial, dan lain sebagainya. Semua berharap, semua berdoa, supaya situasi ini akan segera membaik. Dan pada saat ini, mari kita belajar dari pengalaman Daud dan umat percaya saat itu untuk tetap melakukan kebaikan dan meyakini bahwa hanya Tuhan Allah saja yang akan melepaskan kita semua dari segala bentuk penderitaan dunia. Ketika kita meyakini bahwa Tuhan Allah sumber keselamatan kita, maka kita tidak akan kecewa dan gagal karena Allah selalu menyatakan yang terbaik. Tetaplah berdoa, tetaplah percaya, dan yakinlah bahwa kuasa Tuhan Allah akan menolong dan memampukan kita semua. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita mengungkapkan syukur kita kepada Allah dengan kita menyerahkan persembahan bagi Tuhan, dan kita bersama-sama akan mengiringi dengan pujian Kidung Jemaat nomor 388 bait 1 dan 2. Selamat di tangan Yesus.
tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari saat ini kita menyerahkan segala doa dan pengharapan kita kepada Tuhan. Mari kita menyatukan hati dan kita naikkan doa kita kepada Tuhan. Tuhan Allah yang penuh kasih, yang senantiasa ada dan memberikan kami kekuatan dalam kehidupan ini. Kami kembali datang kepadamu dengan penuh ungkapan syukur. Kami mengucap syukur karena kami memiliki Allah yang baik, Allah yang senantiasa menolong kami sekalipun kami seringkali meninggalkan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami percaya bahwa setiap kami memiliki beban persoalan yang sangat berat. Oleh karena situasi bangsa Indonesia saat ini, Tuhan kiranya menolong kami, memampukan kami untuk bertahan dan mengusahakan apa yang baik menurut cara dan ketetapan yang ada. Kami menyerahkan Tuhan segala ungkapan syukur kami yang kami wujudkan hari ini melalui persembahan kami. Tuhan kiranya memberkati, menerima persembahan kami menjadi bentuk ungkapan syukur kami atas berkat dan pemberian Tuhan setiap hari. Dan mampukanlah kami juga ya Tuhan untuk mempersembahkan hidup kami menjadi persembahan yang sejati kepada Tuhan melalui sikap hidup yang benar. Kami juga menyerahkan Tuhan bangsa kami Indonesia di tengah situasi pandemi COVID-19 atau yang kami kenal dengan virus corona yang kini menjadikan kami ketakutan dan cemas akan hidup kami dan keluarga kami. Mampukan para pemimpin bangsa kami ya Tuhan untuk tetap melakukan apapun yang menjadi ketetapan Tuhan melalui cara-cara yang bijaksana sehingga semua orang akan merasa aman dan tenang karena Tuhan pun juga berkarya. Kami menyerahkan para medis yang terlibat dan juga melayani sesamanya melalui bentuk perawatan-perawatan yang boleh dilakukan. Tuhan juga memberkati, memberikan kesabaran, kekuatan, dan kesehatan pada dirinya, begitu juga dengan keluarganya. Biarlah melalui perawatan yang dilakukan, semakin banyak kesembuhan yang terjadi, dan semua yang sakit saat ini dapat beroleh pemulihan dan keselamatan dari Tuhan melalui para medis yang bekerja. Kami juga menyerahkan Tuhan, masing-masing keluarga kami, Tuhan juga memampukan setiap kami untuk bersatu hati, saling mendukung dalam kebaikan, dan biarlah damai sejahtera Tuhan ada bagi kami, sehingga melalui pekerjaan yang boleh kami usahakan, ada berkat yang kami rasakan dan kehidupan Tuhan penuh kasih senantiasa menguatkan pengharapan kami untuk hidup yang lebih baik. Kami menyerahkan juga anak-anak kami Tuhan yang harus bersekolah, yang harus bekerja dari rumah. Tuhan tetap memberikan kepintaran, kebijaksanaan, supaya ketekunan di dalam belajar itu tetap dilakukan melalui cara-cara apapun juga. Kasih sayang orang tua, perhatian kami semuanya Tuhan juga memberkati. Berdoa untuk jemaat kami, GKJW yang ada dimanapun, dan juga GKJ Setiarjo khususnya. Tuhan memberkati kami untuk dapat saling melayani, saling mendukung, dan juga mewartakan kasih Tuhan pada dunia untuk menyatakan kebaikan Tuhan bagi kami umat-Mu. Inilah Tuhan, kami yang membawa segenap pengharapan kami kepadamu, dan kiranya Tuhan menyempurnakan melalui karya Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Marilah Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita tetap bersemangat menjalani hari-hari pemberian Tuhan dan tetap berharap bahwa Tuhan akan menyertai kita.
Kita akhiri ibadah kita saat ini dengan kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 408. Kita nyanyikan baitnya yang pertama. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Marilah Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama menyatukan hati dan kita menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kita kepada kemuliaan-Nya yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus, meneguhkan, mengokohkan, dan menguatkan kita dalam Roh Kudus, kini dan selamanya. Amin.